Jangan beli properti di Citra Maja City meskipun jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak mampu. Meskipun mampu, jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak mau. Meskipun mau dan mampu, jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak perlu atau tidak tahu. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak mampu. Jadi bagi yang belum mampu, meskipun mau, ya nggak akan bisa beli properti di Citra Maja City. Lah, gimana belinya kalau nggak mampu bayarnya? Belum lagi harus bayar IPL, listrik, air, dan biaya-biaya lainnya kan? Ada sebagian kecil orang-orang yang kemungkinan tidak memiliki cukup kemampuan finansial aktif menulis komen di kolom komentar dengan ungkapan-ungkapan yang menjelek-jelekan kawasan Citra Maja City dengan ungkapan mencekam, horor, kota mati, sepi tanpa penghuni dan mengenaskan, atau kalimat Citra Maja City tempat jin buang anak. Mengapa mereka tiada henti-hentinya menjelek-jelekan kawasan Citra Maja City? Kemungkinan pertama adalah perasaan insecure. Merasa insecure atau terancam oleh keberhasilan orang lain, kebahagiaan atau kepercayaan diri orang lain, sehingga mereka mengambil langkah merendahkan dan menjelek-jelekan kawasan hunian orang lain hanya agar merasa dirinya lebih unggul. Tindakan menjelek-jelekan kawasan hunian orang lain bisa dipandang sebagai jenis mekanisme pertahanan diri untuk melindungi harga diri mereka yang sangat rapuh. Alasan yang kedua, caper, cari perhatian. Mereka yang suka menjelek-jelekan pihak lain atau kawasan hunian orang lain, biasanya, ini mah biasanya loh ya, memiliki kecenderungan sangat membutuhkan perhatian orang lain. Sok silahkan ketik Citra Maja City di YouTube. Kan banyak sekali video-video yang mengarahkan persepsi publik bahwa ini adalah sebuah hunian yang sepi, nyaris tanpa penghuni, mengenaskan, mencekam, sepi kayak kuburan, tempat jin buang anak, atau komen-komen, untung saya nggak jadi beli rumah di Citra Maja City. Alasannya ketiga, tidak peka atau kurang empati. Faktanya, memang memahami perasaan orang lain itu bukan keahlian yang dimiliki semua orang. Tidak semua orang bisa memahami bagaimana perasaan kami sebagai penghuni Citra Maja City ketika berseliweran di YouTube komen-komen bahwa tempat hunian kami ini bekas kuburan, kota mati, tempat jin buang anak. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus meremehkan orang lain, meremehkan kawasan hunian orang lain, meremehkan rumah orang lain, dapat diidentifikasi sebagai orang yang sakit secara psikis, dalam arti kurang memiliki empati alias tidak peka. Alasan keempat, gabut dan curcol. Gabut, nggak ada buatannya, menggambarkan rasa bosan atau tidak ada kegiatan yang menarik, hidupnya kering. Karena tidak ada kegiatan yang lebih penting, maka rasa bosan itu dilampiaskan dengan cara membuat video-video yang berusaha mencari perhatian atau dengan menulis komen-komen sarkastis di media sosial. Ada rasa puas sesaat setelah menulis tulisan kasar di medsos, sebagai pelarian dari kehidupan nyata yang membosankan dan tanpa harapan. Hopeless. Curcol, curhat colongan, curhat secara diam-diam melalui tulisan-tulisan sarkastis di media sosial, menjelek-jelekan kawasan hunian orang lain, menyalahkan keadaan, adalah bukti hati yang gundah dan sangat tidak bahagia. Alasan kelima, jealous atau cemburu. Mereka yang suka menjelek-jelekan pihak lain atau kawasan hunian orang lain, biasanya loh ya, disebabkan rasa jealous atau cemburu. Tidak suka atas pencapaian orang lain, atau dalam istilah lain, punya penyakit semos-mos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Rasa cemburu ini bisa memicu perilaku negatif, diantaranya namun tidak terbatas pada menulis komen-komen negatif tentang hunian orang lain, atau membuat video-video negatif tentang kawasan hunian orang lain. Alasan keenam, gaje atau nggak jelas. Mereka yang suka menjelek-jelekan pihak lain atau kawasan hunian orang lain, biasanya loh ya, mereka itu orang-orang gaje alias orang-orang gak jelas. Mereka seolah-olah tidak paham dan tidak sadar sedang melakukan apa. Perilakunya aneh dan tidak sesuai. Contohnya contohnya satu waktu bilang Citra Maja kota sepi, tapi terus-menerus buat video tentang Citra Maja City. Atau di suatu waktu bilang ini kawasan yang mengenaskan, tapi di waktu bersamaan nawarin rumah di kawasan itu untuk dijual atau disewakan. Dihina-hina, tapi berusaha juga mencari makan dari apa yang dihina. Nawarin jasa ini, jasa itu, nawarin jasa titip jual rumah, titip sewa rumah. Katanya kawasannya mengenaskan, tapi nawarin rumah di kawasan itu dengan semangat 45. Nggak jelas kan?
Alasan ketujuh, kekurangan pendidikan atau pengalaman. Dalam bahasa gaulnya, mainnya kurang jauh atau kurang ngopi. Mereka yang suka menjelek-jelekan pihak lain atau kawasan hunian orang lain, biasanya loh ya, mereka itu orang-orang yang mainnya kurang jauh. Mungkin dari kecil sampai besar hanya berdiam di suatu wilayah tertentu, nggak pernah naik kapal laut, apalagi pesawat terbang, nggak pernah merasakan suasana di luar pulau, apalagi tinggal beberapa saat di luar negeri, jauh-jauh dari punya pengalaman sekolah di luar negeri mah. Kurang pendidikan dan kurang pengalaman, ngopinya kurang, mainnya kurang jauh. Seringkali orang yang tidak mampu membeli sesuatu, mereka itu memang tidak memiliki pendidikan atau pengalaman yang cukup untuk memahami nilai dan manfaat dari sesuatu yang mereka jelek-jelekan. Mereka nggak paham arti kata tenang, nggak ngerti indahnya suara kicauan burung di pagi hari, nggak mudeng dengan apa itu arti udara segar. Jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak mampu. Namun pada faktanya, banyak orang yang tidak mampu membeli sesuatu, alih-alih berusaha untuk mendapatkannya, malah menjelek-jelekan sesuatu yang tidak mampu mereka miliki. Bayangkan, seseorang yang tidak mampu membeli properti di Citra Maja City, lalu menjelek-jelekan kawasan Citra Maja City. Kita mencoba untuk memahami apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka hari ini berpenghasilan rata-rata, atau di bawah rata-rata, atau bahkan jobless. Mungkin hari ini mereka tinggal di rumah padat penduduk yang kalau ada acara, terbiasa pasang tenda di halaman tetangga, kemudian pasang pengeras suara yang bisingnya kemana-mana, dan kemudian mereka berpikir bahwa hunian nyaman itu harus ramai seperti itu. Kosakatanya memang berbeda. Yang satu bilang sepi, yang lain bilang tenang. Yang satu bilang rame, yang lain bilang bising. Beda alam. Setelah memahami perasaan mereka, kita bisa memberikan dukungan dan membantu mereka untuk mencari solusi. Dan sebenarnya solusinya sangat mudah. 1. Berhentilah menjelek-jelekan kawasan hunian orang lain atau menjelek-jelekan apa yang dimiliki orang lain. 2. Belajar yang baik dan belajar rendah hati serta memiliki empati. Dengan demikian, mudah-mudahan dilancarkan rezeki. 3. Syukuri apapun yang dimiliki, sesederhana apapun itu. Meskipun mampu, jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak mau. Data CNBC 2019 mengabarkan bahwa pada periode 2014 sampai 2019, ada 16.000 unit rumah terjual di Citra Maja City. Laku seperti kacang goreng, di mana rumah-rumah itu tentu saja dibeli oleh orang-orang yang mau dan mampu. Tingkat penjualan semasa Panmide Pitco 19 sampai 2024 diperkirakan menurun tajam dibanding periode sebelumnya. Menurunnya tingkat penjualan kerap dibandingkan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Meskipun ini benar, namun tidak sepenuhnya benar karena kawasan hunian ini membidik market middle to low, di mana masih sangat amat banyak masyarakat kita yang masih mampu untuk membeli rumah dengan harga yang sangat terjangkau di kisaran harga mulai dari 150 jutaan sampai 1 miliaran. Meskipun banyak yang masih mampu, namun saat ini dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang, tidak semua orang mau membeli properti. Dan ini bukan hanya terjadi di Citra Maja City, namun berlaku secara umum. Jika sekian banyak teman-teman kita yang mampu membeli properti dan memilih untuk menahan pembelian properti, maka tentu saja kelompok ini tidak bisa dibilang daya belinya menurun. Tentu kelompok ini tidak bisa dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki purchasing power. Mengapa ada sekelompok orang yang secara finansial mampu untuk membeli properti tapi tidak mau membeli properti untuk saat ini? 1. Mungkin sudah punya properti dan tidak ada keperluan atau kepentingan untuk membeli properti lagi. 2. Mungkin memilih kawasan lain yang lebih cocok untuk kondisi saat ini. 3. Ketidakpastian kondisi ekonomi. 4. Fleksibilitas dan mobilitas, di mana kondisinya belum bisa memutuskan untuk menetap di daerah yang mana, sehingga lebih rasional untuk memilih mengontrak daripada membeli. 5. Memilih investasi lain selain properti. Jadi meskipun mampu, jangan membeli properti di Citra Maja City jika tidak mau. Santai aja, nggak ada siapapun yang akan maksa untuk tinggal di sini kok. Meskipun mau dan mampu, jangan beli properti di Citra Maja City jika tidak perlu atau tidak tahu. Sangat amat banyak teman-teman kita yang hari ini sudah memiliki properti di Citra Maja City namun hopeless, kesal dan kecewa karena propertinya untuk saat ini sangat susah dijual. Bahkan dijual dengan harga modal, jual butuh atau jual rugi pun sangat-sangat amat susah. Kondisi properti kosong, mulai
pada rusak, IPL harus terus dibayar, kepala jadi pusing, pandangan kunang-kunang, badan pegelinu, nafsu makan berkurang, napas agak-agak sesak jadinya. Jadi, teman-teman yang sedang dalam posisi ini adalah orang-orang yang pernah mampu sehingga bisa memiliki properti, namun tidak lagi mampu untuk mempertahankan propertinya. Berbeda dengan orang-orang yang dulunya mampu dan sampai sekarang masih mampu. Teman-teman yang masih dalam posisi ini, ya santai-santai saja. Meskipun rumahnya dijual dan gak laku-laku, ya santai-santai saja. Mereka mau menjual dengan harga sekian, kurang dari sekian ya udah, biarin. Mau 20 tahun nggak laku ya nggak apa-apa, bisa dikasih ke anak cucu kok. Yang pasti inflasi akan terus bergulir. Faktanya kan untuk membangun rumah kian hari kian mahal. Semen, pasir, batu bata, material tiap tahunnya ya tetap aja naik. Banyak yang dulunya mau dan mampu membeli properti namun tidak sadar dan tidak tahu bahwa properti adalah investasi yang memiliki sifat likuiditas rendah atau susah dicairkan. Atau jangankan kondisi hari ini di mana PHK di mana-mana, purchasing power masyarakat memang semakin lemah dan kondisi perekonomian sangat amat tidak pasti. Di masa normal saja, di masa normal namanya jual properti itu ya susah, tidak mudah. Meskipun mampu dan mau, jangan beli properti di Citra Baja City jika tidak sadar akan resikonya. Selain resiko likuiditas rendah, kan ada resiko salah pilih posisi rumah, ada resiko bencana alam. Terus siapa yang bisa jamin bahwa Panmide Pidco 19 tidak akan terulang lagi? Ayo, meskipun mampu dan mau, jangan beli properti di Citra Baja City jika momennya dirasa belum tepat. Misalnya mendingan uangnya dipakai biaya pernikahan dulu, baru kemudian nyicil rumah bareng-bareng dengan istri pakai joint income biar lebih nikmat dan teruji bahwa pasangan kita memang mencintai kita karena kitanya, bukan karena kita sudah punya rumah dan hanya ingin terima mapannya saja. Atau misalnya kita memilih pindah kerja dulu di sekitar Citra Baja City agar nggak menghabiskan waktu terlalu lama harus pulang pergi ke Jakarta naik kereta. Meskipun mampu dan mau, jangan beli properti di Citra Baja City jika tidak punya cukup waktu buat ini itu. Membeli rumah itu tidak sederhana, harus mengurus persyaratan ini, itu, survei ini, itu, tanda tangan perjanjian ini, itu, dan itu menguras banyak waktu. Seringkali banyak juga teman-teman kita yang mau dan mampu untuk membeli rumah di Citra Baja City, namun nggak punya tenaga atau waktu untuk mengurus semuanya. Meskipun mampu dan mau, jangan beli properti di Citra Baja City jika tidak ada urgensinya. Misalnya, sudah tinggal di rumah bagus dengan posisi bagus, sudah punya beberapa investasi properti, sampai sertifikatnya banyak, dan kalau dibundel sudah setebal tesis. Deposito sudah punya, simpanan emas ada, saham juga punya, tabungan cukup, usaha lancar. Atau ngapain repot-repot mau beli rumah di Citra Baja City, Pan? Meskipun mampu dan mau, jangan beli properti di Citra Baja City jika masih bingung tujuan beli rumah di Citra Baja City buat apa. Tapi ini penyakit orang kaya sih ya. Seringkali masalah mereka itu kan beda dengan kita. Masalah mereka itu duit banyak, keperluan gak ada, gabut, beli rumah deh. Setelah itu bingung mau diapain. Bahkan, kan kejadian, ada banyak pemilik rumah di Citra Baja City yang lupa punya rumah di sini. Kalau tujuan belinya buat disewain, ya lupakan. Di sini yang disewain banyak banget dan murah-murah, serta susah buat tersewa. Kalau tujuan belinya buat dapat cuan dalam 5 atau 10 tahun ke depan, ya lupakan. Banyak teman kita yang sudah beli dari 5 atau 8 tahun yang lalu, juga kan boro-boro cuan, susah banget dijualnya. Kalau beli rumah untuk ditempati saat ini atau nanti pas pensiun, itu baru keren. Kalau beli rumah buat investasi jangka panjang di atas 20 tahun, ya itu baru keren banget. Kalau beli ruko terus buka usaha yang hasil usahanya bisa nutupin cicilan ruko, itu keren banget. Jadi tentukan dulu, ini properti saat mau dibeli itu buat apa. Ini kan enggak ya. Banyak hari ini teman-teman kita yang pada bingung, punya properti di sini, disewain susah, dijual nggak laku, ditempatin enggak, terus datang ke kita, terus nanya, ini properti bagusnya diapain ya? Lah, dulu waktu beli di sini rencananya piye? Waduh. Jangan beli properti di Citra Baja City kalau nggak mampu. Jangan beli rumah di Citra Baja City meskipun mampu kalau nggak mau. Jangan beli rumah di Citra Baja City meskipun mau dan mampu kalau nggak tahu itu rumah mau diapain, dan kalau nggak sadar resikonya apa aja. Sudah 1 tahun kami tinggal di klaster Green Cop Citra Baja City. Tenang, nyaman, dan kami tidak menyesal atas keputusan yang sudah kami ambil. Karena kami tahu apa yang kami mau. Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.